Coleknya sedikit lebih betah. Ongkop siramin. Kausan kita ya. Ya kok banget tengah jalan cepet. Ya rak, ya. Apa nak? Ada. Buangnya telung ini loro ah. Kenapa sih kita bakal tiap kali podcast sih ambekan Seden ya. dawa ki blenak bagus. Sing dikit bon gaang. Kian geger nginum. Jangan buangnya telung. Jari barengan. Ya maklum ya guys ya, belum ada sponsor. Semoga. Jadi apa hari ini topiknya? Sebelum kita membuka, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam agama masing-masing. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Agama apa? Agama apa? Kayak Yesus Kristus. Tet. Haleluya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidi warumma amarabbayani saghira. Amin. Beri doa apa? Doa turu. Allahumma gfirli wali walidayya. Oh, doa kedua orang tua. Amarabbayani saghira. Doa kedua orang tua. Doa segala orang tua. Doa sapu jagat. Saya beli apa tuh doa ya? Apa? Beli kelingan doa tidur. Ya maklum Kita ngaji. mailingnya doa makan bahasa. Lah kepanganan gitu. Ini guys, kalian ini guys, pas megang gue. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemirsa. Kembali lagi di acara podcast. Sebenarnya kita ini bukan orang-orang penting, cuman pengen dianggap penting. Makanya kita bikin podcast ini. Kita orang-orang yang selalu diremehkan, selalu kaum marginal lah. Makanya kita ingin besar dengan podcast yang kita sedang geluti ini. Mudah-mudahan subscribe dari para teman-teman dan teman-teman yang nonton dapat menyukai. Terima kasih. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam baik. Sehat Pak Rio? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi di sini saya ini jadi moderator sekaligus pengawas. Ibu. Calon guru. Untuk para kawan-kawan saya yang sudah hadir di sini, boleh perkenalkan satu-satu Mas Boleh. Agus? Silakan Mas Agus. Oke guys. Yang biokra kayak preman pasar. Iya benar. Oh, itu si make up quadrope. Iya, wardrobe. Nama saya Agus. Umur. Kelingan perkenalan SD. Umur berapa ya? Janganlah tua. Yang pasti udah di atas 30 tahun. Untuk pekerjaan boleh nih? Enggak usah. Enggak usah ya? Hobi sama zodiak aja. Blenak. Serabutan. Kita nggak cari validasi Mas, jadi nggak butuh lah untuk notif kerjaan. Ini nama saya Agus ya. Jangan bosen-bosen ngeliat di channelnya. Channel siapa nih? Channel apa baik lah. Apa baik lah. Nonoi kenang. Nonoi Kenanga ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Betul. Selanjutnya Bapak Amin, silakan memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Amin. Yang jelas dari Indramayu, Mas Rio. Amin Rais, bukan Amin Rais ya teman-teman. Bukan. Amin Bapak Makhrub. Wakil Presiden. Kebenaran di sini kita semua perokok, jadi harap maklumi. Dan untuk anak-anak di bawah umur jangan tiru kita, karena kita emang orang-orang nggak penting. Pertama-tama, jadi kita berbicara apa ya, retorika gitu. Kita nggak ada konsep, nggak ada
skenario dan lain-lain, pure kita obrolan Biasa. ngawur lah. Cuman insya Allah barangkali ada faedah di balik obrolan ini. Mungkin kita berbicara definisi apa itu sukses. Karena sebagian manusia, masyarakat dan pada umumnya mendefinisikan sukses itu beda-beda. Jadi multi tafsir, karena setiap orang memiliki kepentingan dan komitmennya masing-masing. Mungkin penjabaran pertama bisa dari Bapak Amin atau Pak Agus. Sukses. Definisi sukses itu apa? Seperti apa? Pandangan Pak Agus. Pak Agus. Sukses kalau menurut saya sih sejahtera ya, dari semua lini ya. Dari ekonomi, dari pekerjaan, dari rumah tangga juga, mendidik istri dan anak gitu. Pandangan saya pribadi. Dan yang paling utama nih, sukses nggak punya utang. Tuh. Penderitaan terus Pandangan dibawa. saya pribadi ya. Betul, Ya Pak. kurang lebihnya mohon maaf. Tidak topik berikutnya. Ini kan pandangan kaum bawah ya. Jadi maksud dianggap sejahtera itu seperti apa, Mas Agus? Apa berkecukupan atau seperti apa? Atau sejahtera itu memiliki 2 mobil, naik haji atau seperti apa? Kita lebih ke detailnya, Mas Agus. Sukses itu seperti apa? Caranya bagaimana? Kalau sukses itu, kalau ini sih pandangan saya pribadi ya, Iya. kaum bawah yang kurang pendidikan, kurang ilmu, kurang wawasan. Suksesnya dari segala bidang yang kita kuasain. Dari segi pekerjaan, contohnya ya sejahtera itu. Kalau bicara sejahtera sih dibilang cukup, termasuk lebih ya alhamdulillah. Kalau bicara sejahtera, intinya sih Pak Amin tambahin silakan. Kelarin dulu Pak Agus. Ya tambahin. Ini kan bicara bebas. Ya cukup bagus ya. Cukup. Silakan Pak Amin barangkali ini. Definisi sukses, cara untuk meraih kesuksesan seperti apa, dan sebenarnya lebih ke apa sih definisi, apa artikulasi sukses itu? Karena kan dominannya sukses itu bahagia, kaya, punya segalanya. Menurut Pak Amin itu seperti apa? Apa sukses itu hanya untuk orang-orang yang bergelimang harta atau seperti apa? Silakan Pak Amin. Kalau Definisi ya, sukses. Mohon maaf ya dari sudut pandang saya pribadi sih, ini sudut pandang saya ya, bukan mewakili. Sukses itu ketika sesuatu yang kita lakukan itu minim trouble. Jadi kayak satu contoh ketika saya meraih kesuksesan dalam pekerjaan gitu kan, berjalan dengan lancar. Kalau definisi saya sih, kaya belum tentu sukses, karena masih banyak kan orang kaya yang masih mengejar harta, mengejar jabatan. Jadi kalau menurut saya ya cukup, yang jelas sehat terus, kayak Pak Agus tadi kan, sejahtera dalam keluarga. Ibaratnya kita nggak perlu kaya, cukup aja udah, cukup beli mobil, cukup beli rumah. Bukan sih, maksudnya lebih ke definisi, lebih ke menurut pandangan saya itu ya seperti itu. Ketika sesuatu yang kita lakukan itu sedikit masalahnya, sedikit kayak gangguannya sedikit, apapun itu Pak Rio, kayak ketika mencapai sesuatu. Berarti secara ini minim trouble, Iya, gak ada hambatan masalah. Hambatannya berkurang aja. Kan banyak kan orang yang meraih kesuksesan banyak masalah, ibaratnya kayak cobaan-cobaan rintangan. Ya satu contoh juga kayak menghadapi rumah tangga juga, kayak Pak Agus misalkan tadi tuh, Betul, mendidik anak istri apa. Ketika anak, satu contoh, disuruh ngaji, disuruh belajar, mengikuti, ibaratnya kita juga yang di rumah kan mencontohkan gitu. Ya siapa tahu saya juga jarang mencontohkan sih, karena sering di lapangan juga kan kerja. Mungkin saya percaya sama istri saya gitu. Karena sukses itu bukan sendiri juga Pak Agus, Pak Rio. Kan ada bantu sama dorongan keluarga. Betul Pak. Ibaratnya kan
Benar, di balik suksesnya seorang laki-laki itu ada wanita tangguh di belakangnya. Sukses sebagai seorang ayah, Ya, sukses kepala sebagai rumah seorang tangga. ayah. Ya, kalau definisinya ke arah kaya atau misalkan saya mencapai Dalam suatu hal target pekerjaan, jabatan apa, bisnis, itu sih segala bonus menurut saya. Lebih ke itu aja. Sama kayak Pak Agus juga sih sejahtera sebenarnya. Cuman lebih difokuskan kalau saya sukses itu ya gitu, kayak sedikit masalahnya itu ketika timbul di lapangan bisa teratasi apa, itu sukses dalam hidup ya, bukan dalam cita-cita, bukan ya, kayak gitu aja sih Pak Aryo. Berarti inti poinnya adalah teman-teman kita bisa menyimak dari beberapa apa definisi dari teman-teman Mas Amin dan Mas Agus bahwa sukses itu non kendala, nggak ada masalah, sejahtera, berkecukupan. Berarti tidak jauh-jauh dari rasa syukur ya. Syukur, lebih ke bersyukur aja. Karena sukses itu adalah pola pikir. Jadi ketika kita berpikir diri kita itu sukses, ya insya Allah kita juga bakal sukses gitu. Karena segala hal yang sukses itu dekat dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan tidak selalu bergantung dengan uang sih lebih tepatnya. Sukses jadi kepala rumah tangga, sukses jadi ayah, sukses jadi staf di kantor, sukses jadi kepala cabang, sukses jadi komandan pramuka. Komandan pramuka. Apa, jadi intinya bahagia sentosa. Arti dari sukses tersebut. Nah, untuk meraih kesuksesan itu Mas Amin, apakah kita harus terjatuh dulu, merasakan pahit getir atau segala macam? Nggak mesti sih menurut saya, nggak mesti. Karena sukses itu meraihnya ya, bukan tadi kan bicara suksesnya. Iya. Ini meraihnya ya. Lebih ke ikhlas aja sih. Karena Ikhlas menjalani. jujur kehidupan pribadi saya dalam pekerjaan Pak Agus. Mungkin Pak Agus sudah sedikit paham tentang saya karena banyak tawaran yang lebih segi gaji, segi kesejahteraan. Sebelumnya banyak tawaran yang ada beberapa lah orang yang beliau-beliau yang mempercayakan saya, Min, kamu kerja di sini mau nggak dengan gaji sekian. Tapi ketika kenyamanan itu belum timbul, saya pending. Saya lebih mengutamakan dengan gaji yang seadanya lah, bisa dibilang ya kurang Di bawah UMR. Di bawah UMR lebih jelasnya. Tetapi Pak Aryo, ketika saya menjalannya dengan ikhlas, karena saya juga sering sharing ke teman-teman bahwa pilihan A, B, C tawaran kerja yang selalu diterima dengan saya itu, saya selalu sharing ke teman-teman di rumah. Jadi kayak gimana ya, saya ditawarin gaji segini nih, bisa dibilang 2 kali lipat lah dari gaji yang sekarang saya jalani, gini. Ya banyak masukan dari teman-teman. Jadi ketika kita sharing ke teman-teman itu, bahwa teman-teman itu bukan jawaban, lebih ke kaca lah ya. Kita tuh harus introspeksi bahwa gaji segitu tuh iya cukup enggak sih, belum tentu gaji segitu juga ibaratnya yang lebih besar tuh cukup, karena ketika kita ngebahas gaji juga selalu kurang Pak Rio, karena yang dialami di kehidupan itu ketika gaji up, pertemanannya juga lebih up lagi. Makanya meraih kesuksesan itu jalani aja. Dan alhamdulillah kan dengan naik ibaratnya bisa sampai, menurut saya dengan posisi saya sekarang ya kalau bicara kesuksesan ya ibaratnya ya sudah cukup sukses. Jika kita tarik lagi dari 10 tahun hidup saya yang gelandangan lah, mungkin teman-teman di luar sana paham dengan saya, karena saya nggak ada basic ke manajemen, nggak ada basic untuk berpendidikan, jauh dari kata orang berpendidikan, tapi kan saya selalu belajar. Suksesnya saya itu banyak hal, dalam arti ketika bisa belajar dari orang lain, dari Pak Rio, dari Pak Agus, dari Pak Rio dari segi materi, dari Pak Agus dari segi konteks lapangan. Menurut saya ketika itu bisa diterapkan di lapangan yang saya kerjakan, sukses. Gitu. Berarti saya tangkap ya Pak ya, saya ada ibarat notulensinya ini. Berarti menurut Mas Amin ini kesuksesan adalah sesuatu kenyamanan gitu. Iya. Dikelilingi oleh orang-orang yang menyukai kita, mensupport. Sukses itu akan datang Pak Rio. Iya.
Berarti dari lingkungan ya Pak ya. Betul Pak. Jadi di sekeliling kita menyukai kita, Iya, mensupport. keluarga kita mensupport, mencintai kita, itu adalah kesuksesan yang batiniah ya teman-teman. Karena lingkungan sekitar kita yang bisa ngebentuk kita yang sekarang. Mungkin itu yang saya tangkap dari pemaparan Mas Amin, bahwa kenyamanan itu nomor satu, bukan material. Karena materi bisa dicari sana sini, tapi teman, keluarga, lingkungan tempat kerja yang bikin kita nyaman, yang mencintai kita apa adanya, Sukses itu akan datang. dan gak pernah ngegibahin kita, itu yang kita cari. Nah mungkin menurut Mas Agus sendiri seperti apa Mas Agus? Apa tuh? Tadi pertanyaan itu apa? Cara meraih sukses. Cara meraih suksesnya. Konsepnya. Sukses sih. Apakah dengan bekerja keras ataupun dekat Dengan pimpinan. karena dekat dengan pimpinan, carmuk, atau dengan privilege orang tua, atau seperti apa Mas Agus? Kalau saya pribadi sih ya malah menghindar dari kata sukses ya di zaman yang sekarang. Kenapa Mas Agus? Sukses kalau di bidang pekerjaan saya malah nggak nempel tuh kata sukses. Karena saya orangnya ngalir aja sudah. Iya, dibenci jalan, disukai Syukur. kencang lagi, jalan lagi. Karena menuju sukses itu di zaman sekarang ya harus dengan sikut-sikutan. Nggak bisa pure murni sukses dengan sendirinya. Harus ada yang dikorbankan. Iya. Kalau konteksnya dikorbankan sih sebenarnya emang harus ke situ ya. Tapi untuk apa nih konteks korbannya, kalau untuk menjatuhkan teman sih saya enggak ya. Lebih baik saya yang jatuh kalau untuk menjatuhkan teman. Kalau arahnya ke sukses. Kalau pandangan saya pribadi sih kalau kata sukses saya agak nggak kepikiran untuk sukses sih kalau saya. Kalau dari segi pekerjaannya. Kalau untuk dari segi di keluarga masih jauh juga, karena itu nggak bisa jauh dari kata materi kalau kata saya. Sukses itu pasti materi. Menurut Bagus. Iya, kalau pandangan saya sukses itu pasti materi yang dikejar. Kalau pandangan saya sukses ya, walaupun kata Pak Rio tadi materi gampang dicari, ya itu kan pandangan Mas Rio. Kalau pandangan saya enggak, beda lagi. Susah. Saya notulensi ini dari persepsinya Mas Amin, bahwa kenyamanan itu yang terpenting. Kan pandangan kan berbeda-beda, saya nggak bisa. Itu bukan nggak bisa menurut samaran saya. gitu. Iya. Ya, ini kan konteksnya bebas kan, Iya. jadi saya kan bebas berekspresi, Betul. pandangan saya beda. Walaupun nggak ada yang ngerti saya ngomong apa. Bener. Iya. Jadi gitu, kalau kata sukses, kalau saya ibaratnya jauh ya malah. Sukses itu harta. Pokoknya kata Pak Agus, sukses ada bergelimang harta, Main jas aja. ekonomi meningkat, Iya. Tidak punya utang. Iya. tidak punya utang. Sukses. Bodoh amat main sikut-sikutan, itu is the fight dalam pekerjaan. Menurut Pak Agus nggak masalah kita sikut-sikutan. Yang penting ekonomi lancar. Omongannya kebalik. sama Loh, enggak. oh. Beda. Pak Agus enggak gitu. Kebalikannya, Bagusnya enggak bro. gitu, kebalikannya. Berarti gimana? Maksud saya, Karena kalau menuju sukses. sukses itu kalau harus ikut-ikutan itu nggak ada di kepala saya. Bukan konsepnya. Kalau memang harus sukses, Tapi kalau- dalam kontes itu ya punten ya Mas Agus, di dunia kerja manapun yang namanya carmuk, iya. cari muka ke atasan, yang namanya haus validasi, achievement dari atasan, achievement nih bagus nih kinerjanya baik. Naik. Itu Anda sebagai, ketika Anda di posisi Anda yang dijatuhkan, padahal ini adalah konteks pekerjaan Anda dan hasil karya ide gagasan Anda, tapi diakuin oleh orang lain. Sikap apa yang akan Anda ambil? Ikhlas saja, Pak. Ujung-ujungnya ikhlas. Walaupun Anda disuruh out, dipindah ataupun di apa, karena menurut Iya, Mungkin nasib. bukan nasib sih. Terus kalau memang kita hasil kerja kita bagus,
diambil sama orang. Terus kita dipindah. Ya, Kita harus apa gitu kan? Enggak gitu. Jadi step by stepnya kan Mas gini, Mas yang punya ide. Diambil nih sama orang. Terus diakuin nih, jadi ya Iya. Mas Agus kan dalam itu pasti merasakan sakit hati kan Mas. Dan kemudian seolah-olah pimpinan Mas ini udah Mas Agus pindah aja nih. Enggak ini. Padahal Mas Agus di situ berperan. Iya, Penting cuman nggak kelihatan gitu Mas. Nah, menyikapinya seperti apa? Selain dengan kata ikhlas Mas. Sakit hati pasti dong. Kinerja sendiri. Iya. Selain dari kata ikhlas. Iya. Kerja lagi sudah. Di mana? Ya di kantor lah. Kan dipindah. Dipilih di mana nih? Di kantor juga. Di kantor juga tapi di bagiannya. Walaupun beda bagian, beda job lagi, ya kerjaan saya semampunya. Berarti menerima. Jalani aja. Dan nggak dibikin sakit hati berarti Mas Agus ya. Yang bener sih. Walaupun di situ nanti pangkas nggak ada tunjangan atau apapun. Misalkan, ketika itu gaji Mas Agus 5 juta, ketika dipindah ke bagian yang lain, Mas Agus turun sampai 2 juta, hilang 3 juta nggak masalah. Nggak jadi masalah sih. Kok itu udah saya alami kok. Udah dialamin. Sudah. Dari waktu saya masih gaji UMR ya, terus dipindah tugaskan, kasusnya sama, disikut juga saya. Hilang hampir 30%. Hilang lah. Tapi itu menimbulkan masalah di rumah kan Mas? Ketika Kalau gini ya Mas Rio, saya potong, kalau jelas menimbulkan masalah, anak kurang ya kan. Tapi kan ada komunikasi di rumah. Di mana kita cari kekurangannya ini? Atau dengan berjualan? berjualan minyak, Apa saja? minyak bekas. Minyak bekas, Bekas kumpulin. plastik bekas. Jangan terlalu dramatis. Sekarang kan begini kan, kita kan kurang ya, kita cari kekurangannya dong. Berarti win-win solution menurut Mas Agus adalah ketika kita disikut sudah terima apa adanya, walaupun gaji kita dikurangin atau dihilangin, kita harus berbisnis dan berwirausaha teman-teman. Ya mungkin kalau tarik ke masalah agama, mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya kurang ibadah. Mungkin biasa disedekah. Iya. Berkahnya mungkin saya dikasihin orang karena kurang, pemasukan kurang, jadi teman yang agak sedikit lebih penghasilannya bisa membantu walaupun cuma sekedar rokok, makan, minum. Terima kasih buat teman-temannya Mas Agus yang udah Tiga ya, dermawan untuk Mas Agus. Untuk Semoga donasi saya terkirim nomor rekeningnya ada di HP saya untuk teman-teman Mas Japri Agus aja. semoga sukses lahir batin, bisa naik haji teman-teman Mas Agus yang sering dermawan. Terima kasih teman-temannya. perbanyak sedekah biar nggak jadi kayak Semoga berkah lagi. saya. Tapi ongkop juga. Lalu guys ya. Maaf nih jaketnya kotor, bisa di pasar guys belanja. Dan ini menurut pandangan Mas Amin sendiri menyikapi hal-hal yang tadi yang diupayakan, kayak misalkan achievementnya harusnya goalsnya untuk Pak Amin, ketika itu ditekel oleh orang dan diaku sehingga Pak Amin pasti ada unsur sakit hati juga. Nah itu menyikapinya seperti apa Mas Amin? Apakah sama dengan Mas Agus ataupun saya percaya diri, saya akan resign, saya akan lebih besar dari tempat ini karena tidak menghargai itu seperti apa? Silakan Mas. Kalau versi saya sih lebih ke baper ya. Enggak. Jadi ketika suatu ketika misalkan yang Pak Agus ceritakan ya, misalkan ada yang sikut-sikutan apa. Lebih ke di 2020 ke atas itu temen menurut saya banyak penyortiran ya. Filter. Lebih ke filter sih, karena menurut saya lebih nyaman temen yang seadanya ya, kayak Mas Rio, Mas Agus, teman-teman di rumah juga ibaratnya yang ketika saya masih dibawa apa ya, bukan mensupport ya, kayak ibaratnya ngumpul apa, terus ketika di kerjaan banyak yang mensupport di saat misalkan Amin saya di atas, karena support itu ada udang di balik batu kayak gitu.
Jadi kalau menurut saya ketika semisalkan saya dapat reward bagus nih, tapi saya di-tackle nih tengah jalan atau disabotase informasi-informasinya apa. Ketika Dibikin itu jelek. tahu ya saya resign. Lebih baik saya resign. Meskipun di jabatan yang ibaratnya sekarang sebelum naik ke atas gaji gede, seberapa gaji gedenya karena udah nggak nyaman sih. Karena menurut saya kembali lagi ke segi nyaman sih. Ketika di-tackle ya mundur, nggak usah melawan. Saya lebih ke itu. Males berargumen karena nggak bisa berargumen juga. Lebih ke mundur aja. Mundur aja ya Pak. Menyerah udah. Menyerah udah. Mungkin di tempat lain Di masih tempat bisa lain masih bisa berusaha. Betul. Kayak gitu aja. masih bisa menghargai kita. Karena segala saya macam. susah ikhlas sih. Kalau ngalah iya jujur. Tapi kalau ikhlas kayaknya jarang deh saya. Lebih ke ngalah, Ngobatin nanti ya. Mas. ngebatin. Kalau saya ya Jadi jangan takut untuk resign. Ketika Anda motivasinya gimana? Jangan takut untuk resign. Ketika Anda tidak dihormati, bukan Nah, tidak lebih ke dihormati. situ, iya benar. Ketika tidak diberi validasi ataupun Tidak dihargai lah. apresiasi oleh pimpinan ataupun apa. Resign. Di tempat lain kamu pasti dibutuhkan. Karena ya tidak munafik Mas Rio. Di Indramayu itu kebanyakan kayak Medannya Jawa Barat lah. Indramayu itu kalau versi saya ya, ini saya klaim versi saya sendiri, Indramayu itu Medannya Jawa Barat. Jadi selalu berdekatan dengan nafsu sih. Nafsu apa aja? Kayak nafsu amarah, nafsu apa aja lain-lain. Kayak nafsu ambisius apa. Karena kebanyakan ya orang Indramayu itu ketika ditantang diladenin. Maksudnya diladenin itu dalam arti bukan ngajak berantem, bukan apa. Jadi ketika satu contoh kayak ketika ditantang, ya udah kamu resign. Saya pernah mengalami. Ibaratnya resign. Bukan berarti saya nggak mampu, bukan berarti saya kalah, bukan. Jadi menjawab suatu tantangan itu tidak mesti dengan berantem sih. Tantangan itu ketika Anda suruh A, nggak mesti A yang kita ambil. Kita bisa ambil B, C, yang penting kita ada tindakan. Karena orang Indramayu kebanyakan ya, yang sekitar teman-teman saya, teman-teman sekitar tahu. Orang Indramayu itu berpikir nanti, keputusan dulu. Kebanyakan ya, ini jangan diklaim seluruh orang Indramayu, jangan. Kebanyakan orang Indramayu itu gampang lah mikir mah, ambil aja keputusan dulu. Ya contohnya aja lah, orang Indramayu kan ketika gajian foya-foya apa minum ya, kalau itu sih nggak tahu ya, ibaratnya foya-foya lah, entah belanja, entah jalan-jalan apa, gampang, besok miskin mikir lagi. Depot. Gitu aja sih Mas Rio, lebih ke simple orang Indramayu mah. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait dinamika. Jadi ini seolah-olah ya, ini ada rahasia, ada sampean sudah nyaman di pekerjaan, datang seorang teman yang Notabene kaum marginal, sulit ekonomi, sulit. Jadi satu. Iya, ini naungan-naungan dinas sosial. Bagaimana? Iya sih emang. Tapi dulu temen ini deket dan senasib dengan Anda, dan bagaimana Anda menyikapinya? Membantu mereka mencarikan pekerjaan atau seperti apa? Mengutangi mereka atau seperti apa? Apa yang bakal Anda ambil gitu Mas Amin? Jadi ketika apa? Iya, jadi dulu ada teman dekat bisa terus plus gitu hilang, dan Mas Amin sukses, ya bisa dibilang lagi nyaman dengan posisi sekarang. Temen ini seperti apa gitu untuk temennya nanti, maksudnya menyikapinya, dia nih minta tolong intinya mah, atau mencari pekerjaan atau apa segala macam, bela bantu Mas Amin itu seperti apa gitu. Saya bantu sih, tapi kan gini Mas Rio, karena saya kan bukan terlahir ya. Sebenarnya saya terlahir tuh bukan dari dulu ya, dulu banget. Waktu saya kecil tahun 90-an tuh
dibilang miskin banget ya masih bisa makan, masih bisa jajan, masih kayak orang lain. Ibaratnya orang belum punya motor, bapak saya udah punya. Orang banyak yang belum punya TV, bapak saya udah punya. Cuman kalau yang pernah Mas Rio ceritakan gitu, ketika circle-nya kita itu selalu ke atas, maka kita akan merasa kekurangan. Mungkin karena zamannya itu saya udah ngerasa bersyukur aja. Ibaratnya miskin enggak, kaya juga enggak. Jadi berkecukupan. Iya. Ya enggak juga sih. Ibaratnya intinya kita enggak kekurangan aja, keluarga kita dulu. Karena kan kakak-kakak saya juga dulu kerja. Nah, dari situ mungkin circle teman-teman saya ya mohon maaf ya. Ya mungkin teman-teman juga nggak bakal sakit hati. Lebih ke arah gembel sih. Dalam arti pendidikan ya 1-2 yang teman-teman saya yang jalani, yang kebanyakan tongkrong doang, Betul, main sekolah. gitar. Dari SD SMP udah, SMA juga banyak sih, yang kuliah juga banyak ya teman saya. Cuman yang lebih dekat dengan saya itu ya yang kalangan-kalangan itu kaum dinas sosial. Jadi lebih dekat dari temen dibanding keluarga pada zamannya. Jadi dengan posisi saya misalkan sekarang bisa dibilang sukses, ketika teman saya datang saya bantu. Bahkan kalau memang saya merasa lebih, nggak perlu hutang-hutang juga sih. Misalkan ya nauzubillah ya, kayak teman saya butuh misalkan berapa nominal, ketika saya merasa lebih, menurut saya nggak usah dipinjam-pinjemin. Dengan beberapa faktor ya, faktor dalam arti biasa saya hidup semati pada zamannya, terus juga ketika salah ya selalu datang minta maaf apa, dan saya juga kalau salah biasanya minta maaf. Intinya yang dulu banget saya merasa satu circle. Beda dengan sekarang Pak Rio, ketika misalkan posisi saya di atas, kadang ada aja yang teman-teman, bukan menyindir sih, lebih ke lumrah menanyakan pekerjaan, ada nggak lowongan. Dan satu hal Mas Rio, saya bukan tidak mau menolong teman. Ketika satu contoh Mas Rio datang ke saya, Min, ada kerjaan gak nih? Buat siapa? Buat teman saya, kasihan nganggur terus. Bukan saya nggak mau menolong, karena saya lebih mengutamakan orang yang mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri, Pak Rio. Jadi dalam arti, butuh siapa Mas Rio? Untuk saya nih, saya nganggur. Atau misalkan dari kerjaan sebelumnya saya akan resign atau tidak nyaman apa. Mungkin saya pikirkan ya. Tapi ketika itu untuk temen lah, untuk saudara, kayak lebih ke kurang maksimal aja saya membantunya. Lebih kurang maksimal aja saya membantunya. Makanya ketika itu, iya ngapain sih? Ketika itu dikaitkan dengan orang lain Mas Rio, makanya menurut saya nggak apa-apa datang ke saya, ibaratnya misalkan saya sukses, nggak apa-apa datang ke saya, ibaratnya ya butuh uang atau misalkan karena saya juga posisi sekarang masih kekurangan sih, ini kan berandai aja, opini aja, jadi nggak masalah buat saya. Berarti keterkaitan temen tuh yang meminta pekerjaan itu temen saya, kita circle-nya personal sendiri, bukan untuk orang dilempar lain, lagi. entah itu saudara atau siapa. Betul Mas. Kecuali mohon maaf untuk anak sendiri misalkan itu nggak masalah saya pikirkan. Iya. Ya, Tapi kalau misalkan, untuk temen lagi buat kadang apa ya? Kalau untuk temen lagi tuh saya juga kan nggak kenal juga sama temennya Mas Rio-nya misalkan. Iya, saya juga tidak menjudge orang itu jahat atau kurang baik. Lebih ke ya udah, kalau misalkan kamu nyari kerjaan ya buat kamu aja. Gitu aja sih. Betul. Baik. Mas Agus. Mas Rio kenapa? Selangkangan bisa ditutup nggak Mas? Nggak enak di kamera Mas. Nggak nyaman ya guys? Yes. Maaf. Sorry ya, gayanya flamboyan. Ini flamboyan. Lampangan. Gimana Mas Rio? Mas Agus ini dinamika kehidupannya ini, wah, Rumit ya? bukan rumit Mas, tapi Mas Agus ini perlu teman-teman ketahui, Mas Agus pernah hidup di zaman dinosaurus, teman-teman. Betul. Zaman Embecantropus erectus. Homo sapien. Mas Agus ini dibilang lebih senior dari saya dan Mas Amin. Jadi emang pengalaman hidupnya itu banyak banget teman-teman. Pahitnya. Karena Mas Agus ini
di ibu kota pernah, Melanglang Buana. di Flores pernah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. di Tegalurung pernah. Jadi beberapa Balongan. daerah pernah Mas Agus diamin gitu. Nah, Mas Agus ini daerah manakah dari beberapa pengalaman tersebut yang jadi histori sehingga Mas Agus berada di posisi sekarang? Dan ada apa di balik cerita tersebut? Barangkali bisa berbagi dengan teman-teman. Ini bicara Nyamannya. bukan. Bicara apa ya? Nggak enaknya dulu. Kerasnya Oh, kayak nggak ya enaknya. nggak enak. Sakitnya dulu berarti. Sakit, Pahitnya sakit, berarti. pahit. Semua. Fasenya itu di pas di mana Mas Agus? Karena Mas Agus ini teman-teman perantauan ya, teman-teman. Jawab jujur. Ya, kayak Kuis. ya aja. Jawab jujur. Dari sebenarnya kalau proses ya dinamika ya, saya dari kecil sudah ngerasain kehidupan pahit sih sebenarnya, dari pahit. Sampai sekarang pun belum ngerasain manis, Pernah mungkin. sedikit. Sampai sedih. Musik sedih dong. Mas Rio sedih. Saya dari keluarga, Cemara. mungkin Pak Amin kan keluarganya agak sedikit mampu ya. Bukan mampu. Ibaratnya tidak kekurangan. Iya, pada maksudnya, zamannya. Tadi saya dengar penjelasan Pak Amin kok yang lain sudah punya motor, belum punya motor, Iya. Bapak sih sudah. Tentang ojek sih. Kalau pandangan saya kan berarti ya, mampu lah kalau kata saya. Yang lain makan nasi lengko ya kan, Pak Amin keluarganya nasi padang, mungkin ke situ ya. Kalau saya tuh emang didikan orang miskin ya, orang nggak punya gitu. Saya kecil itu emang untuk jajan saja ya, nyari sendiri. Orang tua mana? Orang tua ada, ya itu didikannya. Karena didikan orang tua itu emang betul ya kata orang-orang dulu itu, emang didikan orang tua itu berpengaruh untuk anaknya ke depan. Untuk kedepannya. Nah itu saya alami. Didikannya seperti apa? Didikannya itu lebih bersyukur sih. Jadi apa yang kita punya udah makan saja. Mau pakai kecap, mau pakai nasi, mau pakai garam, makan saja. Nah itu sampai sekarang saya alami. Mau sedih. Iya. Iya. Ini proses pahit dulu ya. Iya. Manisnya? Manisnya belum tercapai, sedikit. Jadi kalau titik rendah saya itu di 2013 ya, akhir 2014 awal lah, itu titik terendah saya. Nganggur berapa tahun ya, hampir 1 tahun lebih lah, mendekati 2 tahun. Anak masih umur 2 tahun, saya harus putar otak gimana caranya ngasih makan anak istri, ya kan? Jualan es nggak laku. Ada konser yang notabene-nya orang haus, cuma dapat 3 gelas dari pagi. Padahal jangan menghina saya dong. Jujur ya. Ceritanya mas sedih karena sampean yang membawakan tuh. Jadi lucu ya. Ya inilah saya. Sedihnya tuh di mana? Saya tuh pengen sedih nih momen nih. Nggak bakal bisa kalau saya cerita Iya. mau senang mau sedih, udah nggak pasti ketawa. Mungkin saya yang meluruskan ya Mas Agus. Nggak usah dilurusin, nggak bisa. Teman-teman, di kala 2014, awal 2014 itu Mas Agus nganggur setahun, bingung, anak pas itu usia 2 tahun, dan kebetulan hari itu ada konser di Sport Center. Mati. Ini Ya. hostnya kurang nih, gantilah. Nah, Notulennya saya meluruskan. bukan enggak dilurusin dulu, belum beres. Iya maksudnya Maksudnya tadi iya dari essay dulu karena Iya. yang harusnya di awal kata Mas, Iya. sampai naruh di belakang. Iya. Dari menganggur jualan es itu gimana? enggak gini. Ini kan random kan. Bukan random, maksud para Jadi- pemirsa ini bingung Mas. Jadi dia ada konser di SC, Mas Agus jualan es dan gak laku. Iya udah itu.
Itu, silakan lanjut Mas Agus. Soalnya saya merasa terganggu tadi sih dengan bahasa nganggur. Saya nggak konteksnya nggak nganggur setahun sih. Banyak kok yang orang lain alami yang lebih dari setahun apa. Bukan nganggur itu Tapi- mah. Apa tuh? Bukan lah pendirian kalau nganggur sampai bertahun-tahun mah. Tapi kan gimana caranya tuh kita masih bisa survive gitu ya kan. Lanjut dulu Mas, yang tadi. Iya. Jualan es apa? Gerobaknya di samping mana? Di SC-nya. Itu pas konser apa? Harus detail ya. Iya. Bukan biar imajinasi para subscriber ini dapat gitu Mas. Jadi agak berempati. Barangkali saja ketika Mas Agus cerita itu rekening Mas Nyumbang Agus lagi, ada donasi. yang donasi lagi. Kayaknya nggak mungkin Pak. Mudah barangkali Mas Agus, karena yang nonton ini barangkali Pak Prabowo, waduh, Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan. Mohon tidak mendengarkan. Untuk ada masyarakatnya, rakyatnya, Pak. Wayah kita sing jelasi pladra pledre. Sedih, Pak. Bahasa Indramayu. Iya, maksudnya barangkali Pak, mohon di follow up Agustian Barbara. Tapi di Domisili- KTP namanya Agustina. Agus. Duk capil kurang kerjaan. Lanjut Mas, maksudnya itu kita momen-momen pas jualan es DSC itu seperti Coba apa? yang sedih sih. Itu mah yang ceritanya mah sedih banget coba. Cuma yang ngebawainnya Sule. Nah, Jualan es DSC, konser-konser apa? Dan jualan es apa? Sebenarnya bukan konser ya, hiburan lah. iya. Kunjungan. Kunjungan. Buyut. Lah kabuyut Pak ning SC mah. Ya, terus apa Mas? Maksudnya? Konser hiburan pokoknya. Konser kotak band ya, atau ST12. Ih, diaku. Sedihnya di mana? Sire deh. Kalian tidak mengerti posisi saya pada waktu itu. Iya. Oh iya coba. Pada waktu itu saya harus punya pikiran gimana caranya harus bisa survive dalam kondisi yang tidak punya pekerjaan, keluarga menjauh gitu kan. Hidup masih numpang sama mertua. Teman juga ada tuh masih numpang masih mertua teman saya. Ya, ya itulah. Saya dong. Tapi kan masih punya pekerjaan mendingnya walaupun nggak ada penghasilan masuk. Parah ya. Oke itu nih Pak. Kalau Masih- saya Vario, Menghinanya kenapa? Amin. Jual-jual es apa pas itu, Pak? Iya jangan bawa-bawa numpang di mertua. Mohon korelasi konteksnya. Es jeruk dan es teh. Tongji. Tongji. Berarti es itu ketika kalau pas jualan nggak ada yang beli, berarti diminum sendiri, Mas? Kasih ke orang. Enggak juga sih. Lebih tepatnya dibagi-bagi. Tapi bayar separuh harga. Oh diskon. Diskon. Itu diskon juga nggak laku Pak. Gimana tuh Pak? Coba. Sampean ngejualnya berapa? 3.000. Mahal, Bos. Iya coba 1.000. 2.000. 2.000 tetap nggak laku. Mungkin Apa saya harus pasang pelang gratis? Iya. jadi mohon maaf nih ya Mas Agus, bukan menghina ataupun apa, mungkin Nggak apa-apa menghina dulu. ketika sampean jualan itu sampean masang mukanya seperti ini. Iya. Pantas nggak ada yang beli. Lebih sih. Coba gini Mas Agus. Ini sudah bener nih Pak. Muka ini. Mas Agus. Iya. Gimana Pak? Saya Amir? pengen lihat muka yang paling sedih seumur hidup Mas Agus gimana? Ini dong, maaf ya, agak dinaikin. Saya tuh orangnya nggak bisa sedih. Iya, tapi ceritanya sedih. Ya kan, jadi nggak dapat sedihnya. Karena saya itu orangnya konyol. Humble. Sesudah didiskon seperti apa? Es maning. Iya. Tutup Pak, balik. Iya. Coba nih. Itu Nih, pas jualan saya tuh. minta pandangan kalian nih ya. Buka jam 8 pagi. Pulang jam 10 malam. Dengan membawa uang Rp10.000. Ya enggak dong, kalau lakunya 3 kan 9.000. Korupsi Ya berarti. dibikinlah 10.000. Enggak bisa lah. Orang esnya 3.000, lakunya 3. Beli esnya Pak kan 2 kali Pak. Tombok. Ayo. Masa esnya kan pasti cair. Iya, cair Ya lah. kan? Kayak anggaran.
Jadi jam 8 pagi Sedihnya di mana? sampai jam 10. Pak, punten kita cerita sedih Pak. Kenapa jadi kayak orang terhibur? Ya ente ngejelasinnya yang benar. Dibilang Itu pasang muka sedih. pas ketika itu berarti Mas Agus jualan sendiri ya? Sendiri Pak. Istri Di rumah Pak. Iya. Jangan bawa istri Pak. tuh, kalau bapak istri sedih. Karena waktu itu saya terpukul. Sama istri dipukul. Terpukul dengan keadaan. Oh. Nah, besoknya gimana Mas? Masih jualan es? Ya nganggur Pak, dipanggil kan nggak laku. Iya, iya kan. Kan jualan es kan butuh. Tenaga. Bukan Mas. Butuh modal. Dari beli cup, Iya. wadah es, batunya, terus apa sih ini ya teh? Box. Box, ya, Box es. box es, air apa segala macam itu dikemanain? Dipinjam Pak. Oh, berarti semua dagangannya minjem semua. Iya. Dimodalin lah lebih tepatnya. Ini daripada kamu nganggur, ini ada box es, ada termosnya, nanti untuk belanja cup, gelas, atau apa dimodalin sama mertua. Sok jalan sana jualan usaha. Iya, nggak laku Pak. Ya, di luar ekspektasi ternyata emang nggak cocok berdagang atau gimana Mas Agus? Atau weton berarti weton. atau di situ emang Anda emang nggak menawarkan karena Anda diam saja. Main Mobile Legends. Mobile Legend. Belum ada Pak boleh belum mengenal game online waktu itu belum. HP masih HP Asia ya? Nokia. Nexian. Nggak ada sedihnya Pak. Iya, Pak cuma terus- sedih juga. terus- kayak orang Ya, terus kayak orang besok setelah Mas Agus terpuruk jualan es tidak laku, apa yang ada di benak Mas? Benci sama orang jualan es. Lah, istri saya jualan es, Mas Agus jangan dibenci dong. Sebelumnya mohon izin Mas Agus. saya izinkan Pak ya. Bunda nelpon Mas Agus. Bunda nelpon. Bunda telepon. Bunda. Iya. Iya, iya. Halo. Apa? Lion. Iya. Iya nanti. Oke. Oke. Cium dulu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke. Jadi nyampe mana Pak Ria? Iya. Ya intinya. Setelah jualan es kemana lagi? Gitu ya Pak ya? Iya maksudnya setelah terpuruk. Iya. Pasti kan ada keinginan untuk bunuh diri atau benci. Apa rencananya bagus? Benci kepada orang-orang yang jualan es di es. Jangan gitu bagus. Istri saya jualan es dulu. Berarti dibenci dong. Apa ya? Sehabis itu Mas Agus melakukan apa? Perubahan apa yang dirasakan Mas Agus ketika mempunyai pengalaman yang buruk dalam jualan es yang nggak laku? Sebenarnya nggak ke jualan esnya sih ya. Apa? Lebih ke butuh Nyopet. lebih ke butuh teman sih. Untuk bangkit itu Mas Agus melakukan apa? Pulang ke orang tua saya Kemana? Kasbonnya. ke Jakarta. Emang orang tua asli Jakarta? Bapak saya Jakarta, ibu saya orang Indramayu. Asli. Pulang Pak. Karena ya udah nggak tahan lagi sih Pak. Lebih ke Mas Agus. Ini sih mau dianggap lelucon boleh, dianggap serius boleh. Kalau saya orangnya kemana aja jadi kalau saya. Saya pengennya serius. Iya ini saya serius nih. Mukanya. Nah, Ya angin Ray mungkin yang baik. Pelariannya pulang Pak ke orang tua. Udah pilihan terakhir. Itu udah puncak sebenarnya. Fokusnya cari kerjaan. Gimana caranya pulang ke Itu Jakarta. titik terendah. Iya titik terendah. Titik terendah saya itu. 2014 ya.
Udah di sini udah nggak ada harapan ya. Di sini kalau saya di sini terus mati Pak. Mati. Ya itu yang saya harapkan sebenarnya Mas. Iya, tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang saya. Betul Mas. Masih diberi jalan. Untungnya almarhum mertua ya ngasih pandangannya luar biasa sih, disupport abis ini. Anak istrimu nggak usah dipikirin. Udah bapak yang mikirin. Kamu fokus satu aja apa yang kamu cari. Saya mau kerja Pak. Saya cuma mau kerja, udah nggak mau yang lain. Udah cari kerjaan sampai dapat. Terserah mau di sini, mau di mana terserah. Yang penting kerja dulu. Anak istrimu nggak usah dipikirin karena ada bapak di sini yang bisa ngasih makan. Itu dorongan paling kuat yang saya terima waktu posisi itu ya. Motivasi. Akhirnya di sini saya yakin nggak dapat pekerjaan. Akhirnya saya minta uang ke kakak yang di Sukabumi. Barulah saya ke Jakarta, hijrah lagi tuh, pulang ke orang tua ya kan. 3 bulan nganggur di Jakarta, mungkin ini Pak ya, mungkin doa orang tua perempuan tuh tajam ya. Saya cari selama 3 bulan nganggur di Jakarta udah kesana kesini udah nggak pernah dapat tuh. Nah pekerjaan yang terakhir nih, yang sampai sekarang saya tekunin Pak, security. Memang sih dari dulu saya nggak punya kepikiran jadi security enggak, karena saya waktu itu arahnya mesti ke pabrik. Ternyata memang doa orang tua tuh memang perempuan khususnya ya, nyampe Pak. Ini sih saya nih sempet sedih juga nih, ini sampai nangis saya ini. Saya mau ke Bekasi, mau ke pabrik, harus dapat kerjaan. Saya cium tangan ibu saya, minta restu ibu saya, minta doa yang terbaik dari ibu saya. Cium tangan, ibu saya bilang, berangkat Nang, pasti dapat kerjaan. Seminggu saya di Bekasi, jadilah saya security. Dan tanpa saya mau jadi security, jadi prosesnya saya mau ngelamar ke pabrik. Saya ngelihat, oh ternyata ini nih kios apa, bukan kios ya, ruko yang dibuat kantor tuh Pak, buat pelamar-pelamar yang jadi security. Tadinya saya cuma mau menanyakan syaratnya saja untuk teman saya. Ternyata lagi dibuka lowongan. Kebetulan saya bawa berkas, bawa lamaran. Diterimalah saya itu jadi security. Dan saya baru ingat tuh, itu omongan ibu saya tuh yang pas saya pamit itu, pasti dapat kerja. Walaupun pas itu Anda belum mempunyai pendidikan segala macam. Belum. Pengalaman apa segala Belum macam, ada. Belum ada ya. Dan itu memang posisinya memang lagi butuh banyak anggota, butuh banyak security untuk di daerah Jakarta. Dan alhamdulillah tuh gaji pertama, saya nggak bicara proses jadi satpamnya enggak. Kemungkinan yang teman-teman yang penonton juga kalau sudah punya sudah ngerasain pendidikan satu mungkin sudah tahu. Gaji pertama saya itu wabil khusus buat orang tua saya, khusus buat ibu saya. Waktu itu saya belum mikir tuh Pak, saya dapat kerja, nggak punya kepikiran balik ke sini nih. Waktu itu saya nggak kepikiran anak istri itu. Ibaratnya kenapa ya? Bukan nggak kepikiran, jadi Terlalu fokus ya, mencari pekerjaan. udah dapat kerjaan dan hasilnya ini untuk yang support saya selama nganggur berbulan-bulan di. Jadi gini Pak ya, bedanya ya saya nganggur lama di sini nggak nyaman, wajar Pak ya, karena hidup nggak sama orang tua sendiri Pak. Mau makan bingung, Malu lah. ngumpet Pak. Mau nambah juga ngelihat tempat nasi ya kan. Aturan jadi 4 orang, saya makan jadi betek lagi Pak. Jangan betek Pak ya, masak nasi lah. Barangkali penonton di luar Indramayu nggak ngerti betek, ya kan? Susah Pak saya jelasinnya Pak. Ketawa sih, jadi nggak ada sedihnya. Enggak. Lebih Iya. berat lah. Intinya 2014 akhir tuh udah titik terangnya dapet tuh Pak. Titik terpuruknya saya tuh udah sedikit berkurang. Dapat pekerjaan. Terus juga berjalannya waktu setiap bulan baru tuh ada jalan inget ke anak istri sampai sekarang. Jadi intinya doa orang tua adalah karomah, keramat
Sunan Gunung Jati. Keramat dunia. Jadi Kunci. buat teman-teman yang sedang kesusahan apa, sadar diri. Barangkali Anda mempunyai kesalahan dan durhaka kepada orang tua Anda, jadi Anda bisa jadi susah gini. Minta maaflah ke orang tua dan mintalah ridho mereka, sayangi mereka. Niscaya ada beribu jalan yang akan hadir ketika kita sudah memspesialkan gitu, mempridekan orang tua. Karena penuturan Mas Agus, titik balik Mas Agus dari titik terendah bisa sampai survive dan sampai detik ini itu karena doa orang tuanya. Disayangilah orang-orang tua. Untuk teman-teman, nah mungkin ada pandangan dari Mas Amin Sponsor. Iya, sponsor. terkait kita masih seputar definisi sukses, karena definisi sukses itu karena ada beberapa komponen dan elemen yang gak jauh-jauh dari restu ridho orang tua. Mungkin bisa Mas Amin bisa berbagi pengalaman, barangkali ada petuah ataupun pengalaman yang orang tua Mas Amin didik ke Mas Amin yang bisa sampai sekarang masih diingat gitu, wejangan ataupun nasihat seperti apa dari orang tua. Silakan Mas Amin. Kalau versi saya sih ya apa ya ke orang tua tuh ya tanpa meminta doa juga saya yakin kalau ibu saya, khususnya ibu saya, selalu mendoakan yang terbaik. Sejujurnya emang orang tua saya ya selalu mendoakan saya. Saya tahu atau tidak tahu pasti, karena setiap saya minta support ke orang tua tuh selalu mendoakan. Jadi kalau menurut saya mungkin ya karena saya khususnya orang tua saya kan yang laki-laki udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada. Jadi sejujurnya dulu nggak pernah kerja. Dari keluar SMA ya paling di sawah kayak kuli-kuli gitu, terus jadi kameramen orang hajatan itu, video syuting freelance aja. Jadi ketika ada kerjaan berangkat, ketika nggak ada ya udah. Nah terus setelah saya menikah belum, orang tua saya kan nggak ada di 2016. Hal yang pengen saya jalankan rutinitas itu selalu kalau malam Jumat itu berziarah ke kubur. Mungkin ada support dari bapak saya di atas mungkin, karena saya selalu pengen, kan ada ngerasa nyesel gitu kalau nggak hadir, kayak nggak hadir tuh Mas Rio. Jadi kayak mungkin dari situ juga ada support dari almarhum bapak saya mungkin ya, karena kan nggak mungkin juga kan orang tua meskipun udah nggak ada pasti selalu mendoakan juga. Dan itu menurut saya. Terus juga kalau ibu saya sih lebih ke gitu, jalanin aja kayak yang saya cerita di awal-awal itu. Nggak ada pressure dari orang tua. Nggak ada. Orang tua saya tuh bahkan dulu masih begini. nggak ada apapun. Pokoknya apapun yang saya laporkan ke ibu saya, kerja apapun ditekuni, maksudnya dijalani, dirajinkan. Jadi dalam arti selalu orang tua saya tuh nggak menekan, tapi lebih ke mempressure pekerjaan yang saya jalani. Jadi ketika saya kerja di A, ya udah kamu tuh yang rajin di situ, difokuskan, diikhlaskan, lebih ke arah itu aja. Dan pastinya ya ketika menuju sampai sekarang itu ya seperti Pak Agus juga ada beberapa yang terjatuh kayak gitu. Makanya ya udah aja sih, lebih ke ikhlas aja sih saya mah. Kalau untuk itu ya, kalau untuk ngejalanin. Ada beberapa yang masih diingat nggak dengan Mas Amin ketika wejangan orang tua yang masih diaplikasikan sampai detik ini? Ya itu. Wejangan pedoman dari orang tua. Itu aja sih. Apapun pekerjaan kamu, dimanapun pekerjaan kamu, nikmati, jalani, buatlah nyaman di situ. Udah selalu kayak gitu sih ketika saya Bu, saya kerja di sini ya. Udah nggak ada pressure apa.
Tapi satu hal ya yang membuat saya bisa sampai sekarang ini mungkin kayak Pak Agus itu ketika pamit apa. Kalau saya alhamdulillah mungkin barangkali teman-teman bisa dicontoh. Kalau saya ketika lebaran Pak Agus, saya selalu mencium kaki orang tua. Jempol kakinya selalu saya cium. Dicuci. Karena itu tuh ajaran dari uak saya. Uak saya itu kakak dari almarhum bapak saya yang kemarin habis berduka itu. Apapun salah kamu, apapun benar kamu, ketika lebaran, ketika apapun itu, ketika kita meminta maaf lah kasarnya, selalu cium jempol kakinya. Dan alhamdulillah setiap tahun, saya bukan sama orang tua saya aja, sama mertua saya juga, lebih ke ibunya mertua ya, neneknya istri. Bukan saya memamerkan, bukan, lebih ke barangkali bisa mencontoh. Mungkin dari segi situ sih, Mas Rio. Betul Mas Amin. Kayak gitu. Karena mungkin ridho orang tua sampai mati pun ada ya. Tapi jempol kaki kan kalau orang tua sudah nggak ada nggak mungkin bisa dicium. Betul, keduhung. Keduhung. Jadi Keduhung. intinya ketika kita memuliakan orang tua kita, apalagi seorang ibu, niscaya dunia pun akan memuliakan kita. Kita ada efek effort balik gitu. Karena jujur Mas Rio, kalau Mas Agus kan mungkin sama orang tua apa ya, nurut apa ya. Jujur saya dari keluarga saya yang paling nggak bener saya, yang paling males, yang paling berandal lah kasarnya mah. Nggak susah diatur, Susah diatur, karwek. itu. Jadi tapi kenapa ya sampai sekarang ibu saya tuh selalu sayang sama saya? Karena mungkin ya dibanding kakak-kakak saya sih nggak tahu juga ya, karena saya juga ketika saya melakukan hal tersebut ya, mencium kaki ibu saya itu, saya nggak mau ada orang lain yang lihat. Termasuk mertua saya nggak mau ada orang yang lain yang melihat karena timbulnya ria ataupun cari muka. Saya cari momen ketika ibu saya sendiri di dalam rumah. Apa kalau lebaran kan saya biasa tradisinya kan di luar rumah bareng-bareng ngumpul. Nah, ketika ibu saya masuk ke dalam saya ikuti. Lalu saya cium kaki ibu saya. Kayak gitu. Jempolnya ya. Jempolnya. Karena kayak gitu Mas Rio, dalam arti seanjing-anjingnya elu ketika orang tua kamu itu dimuliakan, alhamdulillah ibu saya kan selalu support ke saya dan selalu sayang ke saya. Untuk teman-teman yang masih ada orang tua, kita bukan berbagi pengalaman atau apa. Ini adalah suatu contoh bakti anak. Seorang laki-laki itu baktinya sampai kita meninggal. Jadi dengan orang tua, walaupun orang tua kita udah nggak ada ataupun apa, apalagi masih ada, manfaatkan momen tersebut untuk memuliakan mereka. Dan jujur ya, saya sebenarnya iri sama Mas Agus. Kayak Mas Agus kan kalau gajian apa ke ibunya apa. Saya nggak pernah. Sumpah. Saya nggak pernah. Terus juga ibu saya selalu nggak pernah nuntut ke hal kayak gitu. Kayak, kamu kalau gajian kenapa nggak pernah ngasih saya apa. Orang tua saya nggak pernah kayak gitu. Orang tua saya tuh sering ngomong gini, alhamdulillah anak saya udah kerja, kalau udah sukses alhamdulillah, yang penting nggak ngerepotin orang tua. Orang tua saya selalu gitu. Makanya bukan saya pelit atau bukan saya nggak hormat ya, bukan saya nggak peduli sama ibu saya. Emang kayak gitu, saya nggak pernah ngasih orang tua, nggak pernah Mas Rio. Nih Bu, gaji saya 2 juta, 3 juta. Ya bahkan sampai sekarang aja masih ngerepotin. Cuman ya alhamdulillahnya keluarga sama orang tua masih sayang sama saya. Kayak gitu aja. Lah, Gus? Saya sudah tidak punya orang tua, teman-teman. Jadi tidak bisa mencium jempol kakinya. Tapi Jempol kaki saya nganggur. tapi karena ada beberapa momen ya, mungkin teman-teman juga ada yang dengan cara memuliakan dengan mencuci kakinya, ada yang mencium apa segala macam lah, intinya memuliakan orang tua. Nah, kalau Tapi, saya tanya gini, saya potong, mohon maaf ya. Kalau Mas Rio sendiri, mungkin ibaratnya dari segi pendidikan dan mungkin dari segi keluarga juga di zamannya Mas Rio kita tarik ke beberapa tahun kemarin kan mungkin lebih ya kasarnya bukan circle kita lah. Nah, hal apa yang Mas Rio lakukan kepada orang tua?
yang menurut orang tua tuh ya ini anak saya gitu. Petuah orang tuamu almarhum apa yang sampai saat ini Mas Rio masih ingat? Satu, Mas. lakukan? Banyak sih Mas sebenarnya. Iya, cuman yang paling up. Jangan pernah meremehkan orang lain karena kita nggak tahu 2 hari, seminggu, sebulan orang itu bisa saja di atas Kita juga seperti apa ya? Dan emang pernah kejadian bro. Jadi ada temen bapak saya, ya apa ya ibaratkan ya ekonomi kurang mampu lah. Iya di zaman itu ya. Zaman itu ujuk-ujuk sebulan 2 bulan kemudian jadi ketiban rezeki. Pulung. Ya inti nama entah dapat apa, entah dapat uang atau apa segala macam intinya. Jadi langsung roket. Jadi jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan orang lain karena tiap orang punya waktunya gitu, punya masanya sendiri. Durasinya ya untuk di atas atau di bawah. Banyak sih. Mas. Lebih ke itu berarti jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Intinya jangan pernah meremehkan, jangan pernah merendahkan. Karena kita nggak tahu Kedepannya nasib sih. orang itu seperti apa. Makanya saya nggak pernah merendahkan gitu. Dalam artian siapapun yang pengen berteman ataupun ngobrol dengan saya ya saya iniin gitu, nggak milih kasta apa. Karena jabatan itu hanya hiasan seperti itu. Udah, Mas Rio. Banyak sih Mas kalau bicara orang tua tuh. Share. Dan gini ya. Kan kalau saya masih nih -1. Ya kan? -2. Ini masih Komplit komplit. alhamdulillah. Sebenarnya momen-momen yang apa ya? Ya alhamdulillah sih Mas, kedua orang tua ketika mau meninggal ataupun apa ya ada di dekat saya gitu, maupun di ICU. Di dekat mereka Ya gitu. di dekat saya gitu karena di pas itu ibu saya di ICU, saya pas itu Selalu jaga, mendampingi. Bapak saya pun ya alhamdulillah. Dan jujur Mas, Ini udah sedih dapet. Dia mah bener, lu mah. Orang mau lagi melo. Ya jelas. nggak sih apa ya? Sorry Mas Rio, ada trouble. Lebih ke gini ya Mas Rio, maksudnya Nggak sih. Gak apa-apa, Mas Rio ekspresikan saja kalau lagi sedih-sedih. gini Mas Rio, maksudnya ingat momen aja men. oh intinya sebelum almarhum dan almarhumah menghadap ke Yang Maha Kuasa, berarti Mas Rio alhamdulillah ada apa ya kontribusi lah untuk berbakti kepada orang tua. Ada di samping lah ya. Bukan kontribusi, jadi kayak ditukar bro. Jadi Hah? gini, ditukarnya gini. Kalau dulu saya ya apa ya, kalau kita kayak bayi kan lahir dimandiin, Ngurusi ya di mana. disuapin segala macam apa. Ya alhamdulillah saya Dapat ngerasain gitu. Jadi intinya Mas Rio selalu ya kasarnya tuh selalu ada di sampingnya lah ketika nggak ada ya. Anjir. Ingat Iya. kan? Apa ya, sad moment gitu. Hah? Kita bilang baik. Apa ya guys ya? Siji. Ya malu lah anjing. Aduh, berbenturan Mas pikiran saya di satu ingat momen sedih, satu jaga bawah. aduh, parah anjir. Ya nggak apa-apa gitu, nggak mesti selalu ketawa ya. Nah gitu nanti saya sedih bego. Nah, kan gini kan ibaratnya kan kita support, sabar, nah, Simpati. empati. Telkomsel anjir. Menurut Mas Rio, ini kita bicara kita Aduh, kita aja ya. malu, goblok. Kita bicara kita aja ya.
menurut Mas Rio nih, lebih ke nyesel nggak orang tua balik? Apa ya, pas itu bukan nyesel sih bro, lebih di satu sisi sebenarnya kan kita bakti ke orang tua itu apa ya, bakti rezeki paling gede gitu bro. Nggak semuanya bro bisa Punya momen seperti itu? iya di dekat orang tua gitu apa, jadi ya alhamdulillah gua ngerasain gitu, maksudnya apa yang orang tua lakuin ke gua gitu. Dan apa ya, ya gua inilah balas budi gitu, bukan balas budi, kita mah hanya Ngabdi berbakti aja lah, gitu. ngabdi Iya, aja lah. Berbakti lah ya. berbakti di ujung-ujung inilah, ya alhamdulillah segala macam momen-momen ketika apa. Cuman yang saya set momennya gini, kalau kita kecil bayi ketika dimandiin dengan ketawa-tawa kan, pas kita mandiin orang tua kita gitu sambil nangis bro. Ya. Jadi kebalik gitu, set momennya di situ. Jadi saya keinget aja gitu mas, maksudnya ya alhamdulillah, entah orang tua cewek entah orang tua cowok, gue ngalamin semua gitu, fase-fase ya dibalik gitu. Kayak saya pas bayi dimandiin apa segala macam, dibalik lagi ketika orang tua itu. Cuman bedanya ketika saya masih bayi mungkin orang tua dan Ketawa saya mandiinnya. ketawa-tawa gitu, tapi ketika orang tua Dengan air mata. iya, pas saya mandiin saya dengan air mata bro. Jadi apa ya, saya nggak sudah puas gitu, walaupun ya insya Allah lah bakti ini yang saya pegang gitu. Berarti Nggak kasarnya- semua anak gitu bisa merasakan hal ini. Ya berarti ibaratnya nggak nyesel lah ya. Nggak nyesel. Lebih ke ikhlas ya. Ini rezeki yang paling besar bro. Bisa mengalami momen seperti itu. Iya, maksudnya ya kita ketika dekat dengan orang tua terus, dekat apa ya, memberikan apa ya, sebenarnya kan tugas seorang anak itu ya berbakti gitu ke orang tua gitu. Terlepas kita ada kewajiban tanggung jawab ke anak istri, cuman kan kalau yang namanya anak lelaki kan tanggung jawab apa segala macamnya sampai orang tua nggak ada gitu. Ya. Gitu. Dalam arti ya Mas Malu Rio aja. ibaratnya ke ikhlas aja sih. Sebenarnya gini, saya merasa kehilangan ladang aja. Ya puntennya mas ya, bukan saya sok agamis gitu, Iya, tapi ladang pas pahala itu lah iya ya. ladang pahala aja. Ya ladang pahala gitu. Saya menghilangkan itu gitu. Nyesel aja gitu mas. Kenapa nggak lebih jauh gitu dikasih? Nggak diperlambat. Iya gitu untuk mas. baliknya Biar ya. saya bisa mengabdikan ke orang tua gitu. Masih on Mas? Selama ini Mas Rio Menit ke berapa Mas? seperti Mas Amin nggak selama ini? Kalau Mas Amin kan almarhum bapaknya sudah nggak ada, tapi kan dia rutinitas setiap minggunya kan kayak ziarah, dilakuin nggak? Pastilah, pasti ya. Saya malam pun mas, kalau saya kangen ya saya ke kuburan gitu, bukan sok apa gitu, cuman ya apa ya, di keluarga saya emang agak ini sih, agak apa ya, agak toksik hubungannya. Oh, kurang harmonis ya? Ya bukan ini, agak toksik aja gitu hubungan kakak adik segala macam ya gitu. Ya nggak masalah sih, mungkin karena komitmennya kan udah beda gitu maksudnya. Nggak ada patokan lah. Iya gitu kan, rutinitas dengan pekerjaan mereka apa segala macam kan, di luar kota juga. Jadi ya udah gitu, mereka dengan dunia mereka ini gitu. Jadi saya kalau ngadu ya ke makam bro. Ya saya beberapa kali kalau ke makam kalau malam ya udah keluh kesah di situ. Lebih ke curhat aja sih. Iya. Padahal emang jawabannya nggak ada, cuman digigitin nyamuk aja, cuman ngegaplok aja bro. Seperti itu. Ya kalau kan Mas Agus kan alhamdulillah ya masih utuh. Apa ya? Ya intinya Mas Agus manfaatkan momen-momen itu. Jadi kayak soalnya nih Mas Agus bukan ngasih ini ya, maksudnya pengalaman saya gini. Jadi ketika itu tuh momen-momen ya, kalau nggak bisa, kalau dulu mah saya mau foto-foto doang ya, jadi foto lagi makan, foto lagi nyuapin apa. Kalau bisa video mas. Demi Allah nanti beberapa tahun kemudian, beberapa apa ketika Anda kangen dengan orang tua itu, sumpah tuh Terobati. momen apa ya? Bisa mengobati? Iya gitu. Maksudnya keseruan ngobrol dengan orang tua direkam apa. Saran saya sih itu. Jadi Karena begini, ada suatu statement yang mengatakan bahwa
ketika di suatu lokasi ada orang yang memvideokan, memfotokan, mendokumentasikan, itu dibilang alay, sebenarnya enggak. Karena waktu itu terlalu cepat untuk kita ulang dengan memori kita yang tidak mampu untuk mengulang waktu yang sesingkat itu. Makanya ketika kita mendokumentasikan, memvideo atau memfotokan, itu sah-sah aja ya. Yang penting ibaratnya tidak terlalu mempublish atau apa. Iya. Berarti momennya di situ. Intinya mah kebersamaan orang tua tuh mesti Ya, karena waktu terlalu mesti siapa diingat. Karena sumpah Mas, kenangan itu berharga pisan Mas. Sumpah. Jadi kalau ngeliat foto kecil aja sampean sama orang tua apa kebayang kan momen-momen pas itu, pas fotokin saya lagi di sini, saya di sini. Apalagi sebuah Zamannya video. saya kecil nggak punya foto kecil. Berarti Mas ini nih momen-momen terakhir nggak sempat mau video apa? Banyak, alhamdulillah saya banyak Mas. Jadi ketika saya kangen saya ngebuka video-video ya sambil nangis anjir. Apa ya, kangen momen itu gitu. Jadi kangen aja gitu, kangen orang tua gitu. Apalagi misalkan Mas Agus orang tuanya kan masih sehat, bugar apa segala macam lah, itu dimanfaatkan Mas. Nah, sekarang buat video. momen-momennya gitu. Ya kalau bisa sekarang aja telepon orang tuanya Mas. Pak, Ma, terima kasih sudah membesarkan saya, Coba video sudah melahirkan saya. Paling kalau Agus telepon orang tuanya dimarahin. Kenapa Apa Gus duit? Kasbon. Enggak lah. Itu maksimalkan apa ya ada ya kayak Mas Amin dengan ibu, sering-sering kunjungi ibu ya, walaupun selfie bareng ataupun momen mak pengen lupai wajangan apa yang kita itu sumpah itu momen-momen mahal Mas. Ente ngasilkan 100 juta 200 juta nggak bisa beli momen itu kalau Udah balik. orang tua ente sudah hilang atau udah balik. Sumpah mahal bisa itu. Makanya memori dengan orang tua itu yang paling mahal menurut saya Mas ya, yang sudah ini. Nanti insya Allah bulan depan kan orang tua saya pulang ke sini. Ya, Oh dia apa? Nanti podcast. saya sih minta Mas Rio sama Mas Amin main ke rumah saya. Boleh. Silaturahim. Boleh. Ya. Melihat keseruan saya sama orang tua saya. Ya makanya iya. Tapi jangan kaget. Aminnya sudah tahu. Saya alhamdulillah pernah main. Wabil khusus orang tua perempuan saya. Rame. Ya itu Mas momen entah Iya. 10 tahun atau 20 tahun mendatang itu mahal. Gak ternilai bro. Sumpah. Momen-momen dengan Karena- orang tua. Karena saya sendiri nggak pernah dapat semasa orang tua saya ada, semasa bapak saya ada, nggak pernah dapat sumpah. Dari saya kecil sampai gede ngobrol kayak gini aja nggak pernah. Itu momen Ini sharing nggak pernah. Khusus sama bapak saya ya, nggak pernah. Kalau saya alhamdulillah kalau lagi pulang nih orang tua ngopi join sama babe. Rokok 1 bungkus barengan, kopi 1 gelas barengan. Mungkin nanti boleh tuh saya video nanti. Ya itu. Iya karena bapaknya Pak Agus waktu saya main Jadi masih seru. rokok tuh, wah rokok ini aja enak. Kayak jujur saya paling iri, saya nggak pernah iri Kedekatan dengan Iya. anak ke orang tua Iya, khususnya ke bapak ya. Iya. Saya nggak pernah iri dengan semisal Pak Agus jadi apa, Pak Rio jadi apa. Saya lebih iri waktu momen itu, waktu kita ke Jakarta kemarin. Pak Agus nih kasarnya nih, ibaratnya bisa kasarnya bisa bahasa kasar apa keluar lebih enak. Karena saya jujurnya dalam hidup saya nggak pernah menemukan momen-momen seperti itu. Ngobrol aja nggak pernah. Kaku ya masih apa ya? Ya paling ya seperlunya kalau ngomong ya. Iya Pak minta duit. Ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita podcast sama bapak saya, oke? Ya iyalah kalau sama bapak saya sama bapaknya Pak Rio serem. Ya kan saya bilang bapak saya. Podcast saya. Blok. Oh, Pak Arif sih ngomong. Kalau saya yang ngomong gemuyu lagi. Iya kebuyu. Apa ya? Saya tuh humoris orang. Jadi lingkungan saya itu harus terbawa. Makanya di sidangnya. Iya mah. Kenapa sih ngelus-ngelus preman Flores? Maluku Ternate. Iya lebih ke momen-momen kayak gitu aja sih. Kayak saya sih kalau bapak saya balik sebenarnya nggak nyesel karena memang
daripada ibaratnya kan pada zaman itu kan daripada sakit-sakitan terus udah gak apa, ibaratnya kalau bapak balik juga ikhlas kok daripada sakit terus di ibaratnya di dunia sakit-sakitan terus. Saya lebih mendoakan seperti itu, lebih mendoakan ya Allah kalau memang bapak saya harus balik secepat ini, saya ikhlas. Kalau misalkan bapak saya diberi kesempatan lagi, ya sembuhkanlah. Dan akhirnya jawabannya ya memang bapak saya harus balik. Dan statement bapak saya memang benar-benar valid ya. Karena bapak saya punya statement seperti ini, bagus. Saya sesakit apa saya nggak bakal mau masuk rumah sakit. Karena di pola pikir bapak saya, ketika orang masuk rumah sakit keluarnya itu meninggal. Mindsetnya ke situ ya. Mindsetnya ke situ. Statement itu pernah kejadian waktu apa ya, nazah gitu. Sakaratul maut lah ya. Sakaratul maut. Sampai bapak saya nggak mau. Saya lebih baik mati di ranjang ini daripada di ranjang rumah sakit. Akhirnya nggak jadi meninggal. Sampai di momen akhir, di penghujung hidup bapak saya, karena memang udah nggak ngerasa kuat, dibawa ke rumah sakit pasrah. Ya memang benar. Masuk jam 11 siang, balik jam 11 malam. Dan baliknya meninggal. Emang statementnya kuat. Bukan bicara takdir ilahi, bukan. Jadi kita bicara sesama manusia aja. Maksudnya statementnya tuh bener kuat. Ya itu. Ya. Saya nggak bisa menutup nih, mohon Mas Agus atau Mas Amin aja melanjutkan. Sekarang saya yang jadi host. Pak Rio-nya sudah down. Saya udah berpikiran satu malu bos. Nggak apa-apa lah. Receh, bro. Nggak apa-apa, menangis untuk menceritakan orang tua itu mulia loh. Ya kan? Lega kalau sudah Lega. menangis itu. Karena laki-laki itu air matanya mahal, bro. Sekarang gini Pak Gus, sekarang saya tanya sama Pak Gus. Ya kan Pak Gus orang tuanya yang masih utuh. Ya insya Allah saya jawab ya Pak Amin. Iya. Saya ke WC dulu, bro. Mangga Mas. Minum gitu. Ya aku diisi sekali ya Noro. Momen apa yang menurut Pak Agus itu saya tuh udah ngerasa bangga di hadapan orang tua? Momen apa? Iya. Ke saya Pak, ke Pak Amin nih. Kan orang tua Pak Agus. Jadi saya merasa bangga. Iya, saya ini merasa bangga nih dengan orang tua saya. Saya udah ngelakuin ini. Kalau saya keluarga saya tuh keluarga yang gak serius Pak Amin. Bercanda baik. Serius. Susah. Kalau bicara serius di keluarga saya nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat kalau bicara serius di keluarga saya. Berarti gini aja. Momen apa yang menurut saya balik aja. Momen apa yang menurut Pak Agus orang tua saya kecewa sama saya? Pasti ada dong. Ada banyak malah. Kenapa kalau yang bahagia nggak ada? Kalau yang kecewa banyak. Apa itu? Kurang mencukupi. Oh, lebih ke support ekonomi ke orang tua. Merasa iyalah. Tapi sih itu nggak sebenarnya nggak wajib sebenarnya. Emang nggak wajib harus ngasih, enggak sebenarnya. Hanya orang tua tuh pengen ngelihat kamu saya sekolahin, saya didik, saya kasih makan, sudah bekerja. Pengen melihat bisa feedbacknya ada nggak nih, berbakti tapi empati tapi berbentuk gitu. Jadi bisa ngasih. Kalau lebih ke arah itu. Ya, kalau saya ini sebenarnya kurang sebenarnya. Karena saya nikah usia muda, harusnya di usia segitu saya lebih ke orang tua. Saya sudah punya keluarga sendiri. Oh, jadi lebih ke ibaratnya penghasilan, bahasa kasarnya penghasilan itu harusnya berbagi ke orang tua, malah lebih fokus ke keluarga sendiri. Sebenarnya sih yang seperti sebenarnya banyak yang udah kayak saya ini banyak sebenarnya. Banyak yang dialamin teman-teman yang lain sebenarnya. Lebih ke situ sih, lebih ke arahnya lebih ke situ. Tapi kalau bicara yang lebih membanggakan kayaknya belum dapet ya. Oke. Ya kalau versi saya sih ya sama.
karena saya nggak pernah ngasih apa-apa ke orang tua saya. Cuman kalau ibaratnya orang tua saya ketika bangga ke saya tuh karena saya senang berorganisasi, Mas Agus. Jadi kayak suatu contoh adat budaya lingkungan, meskipun ada ya pro kontranya, tapi di momen itu ada lah ibaratnya anaknya si A nih bisa sukses, ibaratnya membuat acara meskipun di belakangnya banyak teman-teman yang support. Ya mungkin teman-teman juga orang tuanya bangga. Iya kan? Seperti itu sih, lebih ke berorganisasi, melestarikan budaya apa. Ibaratnya kayak saya ketika melakukan sesuatu dengan ikhlas, kadang orang tua juga ada efeknya. Pasti juga ada efek buruknya juga sih momen-momen seperti itu. Oke, bagus, itu aja sih ya untuk hari ini. Mas Rio-nya udah nggak kuat, udah sedih, udah nggak kuat meskipun dibaluti dengan ketawa-ketawa tapi air matanya juga. Tapi saya nggak dapat sedihnya sebenarnya. Ya, pusing. Intinya kayak itu aja ya Pak Agus. Terima kasih untuk hari ini. Saya ambil alih jadi host. Semuanya tetap ikuti channel-channel kita, video-videonya ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.